Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait pemenuhan tugas untuk ulangan tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dalam pembelajaran kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Candika Fatmanariswari dengan NIM 43014211063 dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, sebelumnya di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar mengenai kimia. Sebelum itu, izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat ya teman-teman? Sudah, Chan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, di sini dari saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar kimia. Kira-kira teman-teman suka nggak ya dengan pembelajaran mengenai materi kimia ini? Mungkin bisa dijawab satu persatu. Mungkin dari Mbak Rena terlebih dahulu, gimana nih kesan-pesannya tentang materi kimia? Izin menjawab ya, Mbak Cantika. Menurut saya pembelajaran kimia itu sangat menyenangkan. Apalagi kalau kita sudah pelajari dan juga terjun di dalamnya. Seperti mungkin nanti kita di industri juga mengenal kimia dan juga di kehidupan sehari-hari produk seperti sabun, beras, dan lain sebagainya itu merupakan salah satu contoh dari pemanfaatan ilmu kimia. Ya, terima kasih. Oke, keren sekali Rena. Nah, itu mungkin kesannya Rena terkait materi kimia ya, teman-teman. Nah, mungkin dari Mbak Kaira punya kesan tersendiri nih untuk pembelajaran kimia. Silakan Mbak Kaira. Ya, terima kasih Cantika atas waktu dan tempatnya. Kalau menurut saya, kimia juga menyenangkan ya. Kita bisa mengetahui apa saja zat-zat dan molekul-molekul kimia yang ada di sekitaran kita seperti yang Mbak Rena katakan tadi. Tapi dalam pembelajaran pun kita harus serius dan benar-benar memperhatikan dosen ataupun apa yang disampaikan oleh pembawa materi. Karena memang materi kimia itu terkadang ada susahnya dan juga ada mudahnya tergantung kita memahami materi tersebut. Terima kasih. Oke, keren sekali nih pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Rena dan juga Mbak Kaira terkait materi kimia. Oh iya, sebelumnya dari Mbak Kaira dan Mbak Rena ini belum perkenalan ya. Mungkin dari Mbak Rena bisa menyebutkan nama lengkapnya dan asalnya gitu, biar dari teman-teman juga semakin kenal nih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Rena Alia Pramestia. Saya dari Demak, Jawa Tengah. Saya sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran dari Mbak Cantika Fatmanariswari sore hari ini. Semoga nantinya yang disampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rena atas perkenalannya. Selanjutnya mungkin dari Mbak Kaira. Ya, terima kasih Cantika. Perkenalkan, nama saya Hayanisa Azhara dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 4301421006. Oke, baik. Nah, dari teman-teman semua sudah perkenalan ya. Sekarang kita langsung saja masuk ke materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan berbagi materi kepada teman-teman terkait mata kuliah atau materi kimia organik. Nah, di sini saya mengambil salah satu bab, yaitu bab stereokimia.
Nah, mungkin dari teman-teman sudah pernah mempelajari materi stereokimia sebelumnya, atau mungkin masih baru ya dari teman-teman? Kalau dari saya sudah Cantika waktu SMA, akan tetapi mungkin ada sedikit yang lupa ya. Jadi semoga nantinya bisa dibahas lagi agar ingat gitu. Oke, boleh. Bahkan dari Mbak Kaira. Iya, mungkin sudah dibahas juga sejak SMA, kemudian awal pertemuan semester 2 kemarin juga dibahas materi stereokimia ini. Nah, Alhamdulillah Mbak Cintika membawa kembali materi ini, mungkin kita bisa persiapan belajar juga untuk UAS nanti. Terima kasih, Cintika. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, baik, tidak perlu berlama-lama ya. Sekarang kita langsung saja masuk ke materi stereokimia. Nah, dari teman-teman kan tadi mungkin sudah ada yang mempelajari. Nah, di sini saya akan mempelajari atau menjelaskan ulang kepada teman-teman biar dari teman-teman semakin memahami ya tentang materi stereokimia ini. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu stereokimia. Nah, jadi teman-teman, stereokimia ini merupakan sebuah studi mengenai molekul-molekul dalam ruang 3 dimensi. Nah, ini tuh bagaimana atom-atom dalam sebuah molekul ini ditata dalam ruangan atau satu relatif terhadap yang lain. Nah, di sini itu kita akan mempelajari beberapa sebab nih teman-teman dari materi stereokimia. Nah, beberapa subbab yang ada di materi stereokimia yaitu ada isomer geometrik, konformasi molekul, dan juga kiralitas molekul. Nah, namun teman-teman, di sini saya hanya akan berfokus terhadap penjelasan terkait isomer geometri, di mana isomer geometrik ini akan menjelaskan bagaimana kerigidan atau kekakuan sebuah molekul ini dapat mengakibatkan sebuah isomer. Nah, kemudian apa sih isomer geometrik itu? Nah, kita langsung lanjut membahas ya teman-teman. Di sini kita akan membahas terkait isomer geometrik pada alkena ya. Nah, namun sebelum kita mempelajari lebih jauh nih terkait isomer geometrik pada alkena, sebaiknya kita mengetahui tentang isomer. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan atau mungkin tahu nih tentang isomer. Mungkin dari salah satu ada yang bisa berbicara, atau mungkin pada lupa ini dari teman-teman. Cantika, izin masuk. Ya, silakan Mbak Kaira. Isomer itu dijelaskan sebagai suatu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi penyusunan strukturnya berbeda-beda. Setiap isomer itu, misalnya ada butana itu memiliki nama lain, begitu. Terima kasih. Oke, good job Mbak Kaira. Betul sekali ya teman-teman. Isomer itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbak Kaira tadi, di mana isomer merupakan senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi penyusunannya, strukturnya itu berbeda-beda. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, bahwa kata isomer ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari kata iso, yang memiliki arti sama, dan juga kata meros yang memiliki arti bagian. Nah, maksud kata tersebut yaitu senyawa-senyawa memiliki bagian yang sama meskipun penyusunan atom-atomnya ini berbeda. Nah, ternyata teman-teman di isomer ini terbagi lagi menjadi dua loh, yaitu yang pertama ada isomer struktur dan yang kedua ada isomer geometri. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai isomer struktur. Nah, isomer struktur ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan susunan ikatan struktur antar atom maupun gugus fungsi di dalam sebuah molekul. Nah, ternyata di isomer struktur ini juga dibagi lagi menjadi 3 jenis,
yaitu ada isomer rangka, isomer posisi, dan juga isomer gugus fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam isomer rangka. Nah, dari namanya kita sudah mengetahui kalau yang membedakan dari dua senyawa ini adalah kerangkanya, dari penyusunannya itu berbeda. Nah, ini betul sekali seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Khaira tadi, yaitu menyebutkan bahwa butana ini memiliki nama lain dikarenakan adanya penyusunan yang berbeda pada kerangkanya. Seperti pada gambar di sebelah ini ya teman-teman, mungkin dari teman-teman bisa melihat. Pada gambar ini itu diketahui bahwa N-butana ini memiliki 4 atom karbon. Sama juga dengan pada gambar di samping, memiliki 4 atom karbon. Nah, namun penyusunannya itu berbeda. Jikalau N-butana ini itu penyusunannya lurus saja, namun di gambar sebelah ini terdapat rantai yang bercabang, sehingga menghasilkan hasil penamaan senyawa yang berbeda. Yaitu untuk gambar pertama bernama N-butana, sedangkan untuk gambar yang kedua yaitu bernama isobutana, atau sering juga disebut dengan 2-metilpropana. Nah, sekarang kita lanjut ke isomer posisi. Nah, pada isomer posisi ini, yang membedakannya adalah posisi dari gugus fungsinya. Seperti pada gambar di bawah ini ya teman-teman. Nah, di sini dapat diketahui bahwa ikatan rangkapnya itu berada di paling kiri. Nah, sedangkan di gambar sebelah kanan, ikatan rangkapnya itu terletak di bagian tengah. Nah, adanya perbedaan ini itu akan menghasilkan penamaan yang berbeda pula. Seperti pada gambar pertama, dikarenakan ikatannya itu berada di sebelah kiri, sehingga saat akan memberikan penamaan, kita harus memulai ikatan rangkapnya itu sebagai posisi di nomor 1. Kemudian untuk ikatan yang kedua, ikatan tunggalnya ini, kita tuliskan sebagai nomor 2. Dan yang terakhir ini kita posisikan sebagai yang bagian ketiga. Nah, jadi penamaannya itu nanti 1-butena, dikarenakan ikatan rangkapnya ini berada di nomor 1. Sedangkan memiliki 4 atom karbon, sehingga penamaannya menjadi 1-butena. Berbeda dengan gambar di sebelah ini ya teman-teman. Gambar di sebelah ini ikatan rangkapnya itu berada di tengah. Nah, dikarenakan berada di tengah, untuk penamaannya nanti dari teman-teman itu bisa memulainya baik dari kanan atau dari kiri ya teman-teman, dikarenakan akan sama. Nah, semisal kita mengambilnya dari kiri, sehingga penamaannya menjadi 2-butena, dikarenakan berada di bagian tengah atau bagian nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke isomer yang selanjutnya, yaitu ada isomer gugus fungsi. Nah, isomer gugus fungsi ini adalah senyawa yang mempunyai molekul sama, tapi atom-atom yang terhubungnya itu menghubungkan atomnya itu dengan cara yang lain, dengan cara yang berbeda. Nah, adanya hal ini akan mengakibatkan terbentuknya gugus fungsi yang berbeda pula. Nah, hal ini bisa kita lihat ya teman-teman pada gambar di bawah ini. Di sini terdapat sebuah senyawa yaitu C3H4. Nah, di sini kita itu ternyata bisa membuat kerangkanya itu atau bisa membuat isomernya. Di sini kita bisa lihat bahwa penyusunan atomnya itu dalam menghubungkan antara atom karbon 1 dengan atom karbon yang lainnya itu berbeda. Jikalau gambar yang di atas ini kita menghubungkannya yaitu dengan adanya ikatan rangkap 3.
Sedangkan di bagian bawah itu adanya ikatan rangkap 2. Nah, hal ini akan menghasilkan penamaan yang berbeda ya teman-teman, dan menghasilkan gugus fungsi yang berbeda pula, sehingga penamaannya juga akan berbeda. Untuk gambar yang pertama akan bernama propuna, sedangkan untuk gambar yang kedua yaitu bernama 1,2 propagena. Oke, dari teman-teman ada yang ditanyakan atau mungkin sudah paham ya? Kalau dari saya sudah nikah. Kalau Oke. dari saya juga sudah paham. Masih ada yang belum. Oke, siap-siap. Keren sekali ya Mbak Kaira dan Mbak Rena bisa memahami materi ini dengan baik. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang akan kita bahas nih, yaitu isomer geometri. Nah, isomer geometri ini disebut isomer geometri ini merupakan sebuah isomer yang disebabkan adanya keterbatasan rotasi bebas pada suatu ikatan dalam molekul. Jadi, isomer geometri ini dikarenakan adanya keterbatasan rotasi, jadi tidak bisa berputar secara seenaknya saja, begitu teman-teman. Nah, isomer geometri ini berbeda dengan isomer sebelumnya, yaitu isomer struktur, di mana isomer ini itu hanya dapat terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan yang kaku dengan dua sisi berlainan. Nah, jadi hanya terjadi pada ikatan rangkap, teman-teman. Nah, biasanya ikatan atau isomer ini itu terjadi pada senyawa alkena. Nah, syarat suatu senyawa memiliki isomer geometri ini adalah tiap atom karbon yang berikatan rangkap akan memiliki atau akan mengikat gugus-gugus yang berlainan. Jadi, atom karbonnya itu akan mengikat gugus yang berlainan, tidak hanya mengikat semua. Seperti itu ya teman-teman. Namun, nanti akan mengikat atom H, akan mengikat atom Cl, seperti itu. Nah, ternyata teman-teman di dalam isomer geometri ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada isomer geometri dengan sistem cis dan juga isomer geometri dari sistem trans. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari kedua ini? Mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu atau mungkin sudah sedikit lupa dari teman-teman. Kalau ada yang tahu mungkin bisa langsung on mic saja teman-teman. Oke, sepertinya dari Mbak Rena sama Mbak Kaira mungkin sudah sedikit lupa ya tentang isomer geometri ini. Nah, sekarang saya jelaskan lagi ya biar dari Mbak Rena dan juga teman-teman bisa mengingat lagi. Nah, jadi isomer geometri sistem cis ini dan juga sistem trans perbedaannya itu terletak pada penyusunan gugus atomnya. Jadi, isomer sistem cis ini berarti bahwa atom atau gugus atomnya yang sejenis itu terletak pada bidang yang sama. Seperti itu. Nah, ini berlainan atau berlawanan dengan isomer geometri pada sistem trans, di mana isomer geometri pada sistem trans itu atom atau gugus atom yang sejenis terletak pada bidang yang berseberangan. Jadi teman-teman, jikalau isomer geometri sistem cis itu gugus atom sejenisnya terletak pada bidang yang sama, sedangkan isomer sistem trans, atom atau gugus atom yang sejenis itu terletak pada bidang yang berseberangan. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke contohnya saja ya teman-teman, biar dari teman-teman tidak hanya meraba-raba saja. Nah, di sini terdapat contoh isomer geometri pada sistem trans dan juga sistem cis. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya teman-teman, kalau sistem cis itu gugus atom yang mengikat atau yang terikat pada atom C itu letaknya searah. Nah, seperti yang kita ketahui di sini ada dua gugus atom, yaitu CH3 dan juga H. Nah,
Di sini letak CH3 yang sejenis ini letaknya searah. Begitu pula dengan atom H yang letaknya juga searah. Sehingga isomer ini dinamakan dengan isomer cis, yaitu cis 2 butena. Berbeda dengan contoh isomer yang di sebelah kanan, teman-teman, di mana di sini sama untuk gugus atomnya yaitu CH3 dan juga H, namun letaknya itu berlawanan arah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jikalau gugus atom yang sejenis itu letaknya berseberangan atau tidak searah, maka termasuk ke dalam isomer geometri trans, sehingga bernama trans 2 butena. Nah, sekarang kita lanjut ke materi sistem tata nama E dan Z. Sebelumnya dari teman-teman ada yang ditanyakan belum ya dari isomer geometri tadi? Atau dari teman-teman sudah paham nih tentang materi isomer geometri tadi? Kalau dari saya mungkin tadi sudah cukup jelas, Cantika. Oke, bagus. Cukup jelas, Cantika. Oke, good job, Barena. Nah, sekarang kita lanjutkan saja, teman-teman, masuk ke dalam penamaan tata nama E dan Z. Nah, sistem tata nama E dan Z ini hampir sama dengan penamaan di isomer geometri sistem cis dan juga sistem trans tadi ya, teman-teman. Oke, jadi dasar pemberian tata nama E dan Z pada senyawa ini didasarkan pada urutan prioritas nomor atom dari gugus atom yang terikat pada masing-masing karbon ikatan terangkat. Nah, jadi di sini itu yang kita perhatikan yaitu urutan prioritas nomor atomnya di antara gugus atom yang terikat pada masing-masing karbon. Nah, jadi, untuk penentuan tata nama E dan Z itu sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, jika atom atau gugus berprioritas tinggi berada pada sisi yang berlawanan, maka isomer itu disebut sebagai isomer E, di mana E ini memiliki kepanjangan yaitu enjejen yang memiliki arti berlawanan. Jadi, atom atau gugus berprioritasnya itu letaknya berlawanan. Sedangkan jika atom atau gugus fungsi, maaf teman-teman, jika atom atau gugus yang berprioritas tinggi berada pada sisi yang sama, maka isomer ini termasuk ke dalam jenis isomer Z, di mana Z sendiri memiliki kepanjangan yaitu Jusemen atau berasal dari kata Jusemen yang memiliki arti bersamaan. Sehingga gugus prioritasnya itu harus berada pada sisi yang sama. Nah, kemudian kita langsung masuk ke contohnya saja ya teman-teman, biar dari teman-teman semakin paham terkait sistem tata nama E dan Z. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sistem tata nama E dan Z ini dalam penamaannya berfokus pada gugus prioritas yang paling tinggi ya teman-teman. Nah, seperti contoh pada di sini, antara atom F, atom Cl, atom Br, dan atom I. Nah, ini tuh memiliki nomor atom yang berbeda-beda, dan semakin ke kanan ini memiliki nomor atom yang semakin besar, sehingga semakin ke kanan prioritasnya itu semakin tinggi atau semakin paling prioritas ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, untuk memberi tata nama E dan Z ini kita bisa menerapkan sistem pembelahan. Nah, sistem pembelahan di sini yaitu kita membelah antara sisi kanan dan juga sisi kiri. Nah, sebentar teman-teman. Nah, jadi kita membelah sisi ini ya teman-teman, antara sisi kanan dan juga sisi kiri. Nah, untuk
mengetahui gugus prioritas tertingginya itu kita melihat pada kita akan mengetahui gugus prioritas di sebelah kiri. Jadi kita harus mengetahui antara bagian ini, antara CH3 dan BR ini, mana sih yang memiliki gugus prioritas tertinggi. Nah, ternyata di antara atom C dan juga atom BR yang memiliki prioritas tertinggi adalah PR. Sehingga yang menjadi prioritas untuk gugus atom yang terikat pada sebelah kiri yaitu BR. Jadi ini dinomori dengan nomor 1. Nah, kemudian untuk di sebelah kanannya ini, kita nantinya akan mengetahui juga antara atom H dan juga atom C yang memiliki gugus prioritas tertinggi itu yang mana. Nah, di antara atom H dan juga atom C ini yang memiliki gugus prioritas paling tinggi adalah atom C, sehingga nanti yang memiliki prioritas tertinggi adalah si CH3-nya ini ya teman-teman. Nah, jadi dikarenakan gugus prioritasnya ini terletak pada sisi yang sama, nah ini tadi kan terletak pada sisi yang sama ya teman-teman, sehingga berdasarkan penyampaian materi yang sudah saya sampaikan tadi, jika gugus berprioritas tertinggi ini terletak pada sisi yang sama, maka termasuk ke dalam isomer Z, sehingga penamaannya menjadi Z2-bromo-2-butena. Nah, mungkin biar dari teman-teman semakin paham lagi nih tentang sistem tata nama E dan Z dari teman-teman, mungkin bisa mencoba soal selanjutnya ya. Sebentar. Nah, sebelumnya ini terdapat contoh soal ya teman-teman. Oke. Nah, dari teman-teman ada yang bisa menjawab nggak ya ini contoh soal ini? Dari teman-teman mungkin bisa menyebutkan ini itu termasuk ke dalam isomer E atau isomer Z nih teman-teman, berdasarkan gugus prioritasnya. Mungkin dari teman-teman yang bisa menjawab, silakan untuk bisa on-mic yuk teman-teman, biar dari teman-teman bisa lebih paham lagi nih tentang materi ini. Izin masuk, Cantika. Iya boleh, silakan Mbak Kaira. Menurut saya itu termasuk ke dalam gugus yang E. Soalnya kan tadi di nomor prioritas kan ada CL, I itu kan sangat diprioritaskan. Kemudian di gambar senyawa ini mereka itu berlawanan, jadi termasuknya gugus E. Berarti nanti kalau nggak salah jawabannya itu E, 1 bromo, 2 fluoro, 2 kloro, 1 iodo etena. Boleh dikoreksi kalau saya salah, Shelby. Oke, terima kasih Mbak Kaira yang sudah berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan ini ya. Sudah keren sekali nih Mbak Kaira, sudah mau menjawab. Oke, kira-kira jawabannya sudah betul belum ya? Langsung kita lihat saja. Oke, ternyata jawaban dari Mbak Kaira sudah benar ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Kaira tadi, bahwa antara BR dan I ini yang memiliki prioritas tertinggi itu I, dan juga antara CL dan F ini yang memiliki prioritas tertinggi yaitu CL. Nah, jadi berdasarkan isomer ini itu antara gugus prioritas kanan dan gugus prioritas di kiri, CL dan I itu letaknya berlawanan atau berseberangan, sehingga termasuk ke dalam jenis isomer E. Wah, keren sekali nih Mbak Kaira. Good job, good job. Yang berarti Mbak Kaira ini sudah memperhatikan materi yang saya sampaikan tadi dengan baik nih. Oke. Nah,
contoh soalnya ini tidak hanya satu aja loh, dari teman-teman yang lain mungkin kalau ada yang ingin menjawab, dipersilahkan. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya di sini ada contoh soal lagi nih dari teman-teman yang mau menjawab. Boleh banget ya langsung unmute saja. Pertanyaannya itu apa nih nama senyawa dari gambar di bawah ini? Dari teman-teman yang bisa langsung unmute saja yuk. Saya Chan, mungkin izin menjawab ya. Nanti kalau misalnya jawabannya kurang sesuai, nanti mohon koreksinya. Tadi Cantika jelaskan ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai prioritas dari gugus itu. Nah, untuk BR sama I kan gugus prioritasnya lebih besar ya dari I. Jadi I-nya itu lebih besar daripada BR gitu. Untuk F sama L itu besar daripada I kan untuk gugus prioritasnya yang sama-sama besar itu kan ada di. Nah, di bawah itu dia saling berhadapan, bukan berseberangan. Nah, seperti yang tadi Cantika katakan, kalau misalnya dia itu sama atau saling berhadapan begitu, maka dinamakan Z. Nah, kalau misalnya digabung semua, yang dia digambar itu berarti kalau menurut saya itu Z1 bromo, 2 kloro, 2 fluoro, 1 iodo etena. Oke, good job Rena. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan Mbak Rena. Mbak Rena keren sekali nih, udah mau menjawab pertanyaan ini. Nah, sekarang kita cocokkan ya, apakah jawaban dari Mbak Rena ini sudah betul atau masih ada kesalahan ya. Nah, kita langsung saja buat melihat jawabannya. Apakah di layar teman-teman jawabannya sudah terlihat belum ya? Kalau saya belum terlihat, Chan. Oke, sepertinya ada gangguan sedikit nih ya teman-teman. Mohon maaf. Sebentar ya teman-teman. Nah, apakah sudah muncul di layar teman-teman? Sudah. Oke. Sudah, Chan. Oke, terima kasih ya. Nah, ternyata jawaban dari Mbak Lena ini tepat sekali ya, yaitu Z1 bromo, 2 kloro, 2 fluoro, 1 iodo etena. Betul sekali dengan yang disampaikan Mbak Lena tadi, bahwa gugus prioritas yaitu I dan gugus prioritas yang sebelah kanan yaitu CL berada di sisi yang searah, sehingga termasuk ke dalam isomer jenis Z. Oke, keren sekali ya Mbak Rena dan Mbak Kaira tadi sudah berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan contoh soal ini. Keren sekali nih, berarti Mbak Rena dan Mbak Kaira ini tadi memperhatikan materi dengan sangat baik. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada sore ini. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga dari teman-teman semua bisa memahami dan juga menerima materi tadi dengan maksimal, sehingga dari teman-teman tadi nanti bisa memanfaatkan materi yang saya sampaikan tadi dan menerapkannya dalam soal-soal kimia jika dari teman-teman menemukan soal ini ya. Terima kasih banyak atas partisipasi dan keaktifan dari teman-teman semua dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Mungkin sekian dari saya. Saya mengucapkan sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak, dan dari Barena dan teman-teman semua sangat keren sekali dikarenakan dapat menerima materi ini tadi dengan maksimal dan juga menjawab soal
dengan sangat tepat ya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cantika. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman bisa meninggalkan Zoom ini dan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Ya, sama-sama. Izin lah. Oke.